Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Oh, keren. Selamat datang Orde Baru. Gimana pendapat Abang, kemarin ada kejadian itu di Taman Ismail Marzuki yang soal ada polisi santroni acaranya Pak Butet, Bang? Ya, saya juga kaget ya mendengar bahwa acara yang digagas oleh Mas Butet. Saya sebetulnya berencana hadir tadinya ke sana, tapi karena ada agenda lain saya harus memilih hadir di acara bersama rakyat. Dan saya sangat menyayangkan sebetulnya dan sangat prihatin ketika mendengar bahwa Mas Butet didatangi oleh pihak kepolisian dan meminta pernyataan untuk tidak bicara tentang politik pada acara pentas seni yang dilakoni. Saya melihat bahwa ini ada kemunduran demokrasi yang sangat luar biasa di era Pak Jokowi di ujung pemerintahannya, dan ada perilaku dari oknum. Saya harus menyebut dulu oknum aparat kepolisian. Saya tidak ingin menyebutnya lembaga, keterlibatan lembaga Polri secara utuh, tetapi saya masih berprasangka baik bahwa ini adalah perilaku oknum saja. Jadi saya sangat menyayangkan dan sangat prihatin bahwa ini tidak seharusnya terjadi. Dan apa yang terjadi ini sekarang tinggal kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Bapak Kapolri menindaklanjuti keluh kesah dari Mas Butet yang merasa acaranya diintimidasi, diteror. Ini kan sudah sama dan bahkan mungkin akan lebih buruk dari Orde Baru. Cara-cara Orde Baru zaman dulu tidak sebarbar, sebrutal ini. Karena ada aturan yang dibuat Orde Baru untuk melegalkan aturannya, perlakuan mereka. Sekarang aturan yang ada adalah kebebasan. Tapi ketika kebebasan itu di dalam aturan malah dilakukan intimidasi seperti ini oleh aparat keamanan, ini artinya jauh lebih buruk dari Orde Baru. Orde Baru dulu membuat aturan dan melakukan sikap-sikap yang keras seperti itu berdasarkan aturan. Nah sekarang aturannya menyatakan kita bebas berpendapat, bebas berbicara, bebas berserikat, tetapi aparat mendatangi mengintimidasi. Apa urusan polisi datang ke situ meminta supaya acara itu tidak bicara politik? Semuanya harus bebas. Nah ini sekarang kita mau lihat langkah apa yang dilakukan oleh lembaga Polri menangani masalah ini. Ketika Polri diam dan tidak menindaklanjuti keluhan ini dengan menegur oknum yang mendatangi Mas Butet dalam hal itu, maka jangan salahkan masyarakat ketika nanti pada akhirnya masyarakat beropini, berpandangan bahwa lembaga kepolisian negara Republik Indonesia terlibat dalam politik praktis mengintimidasi lawan politik penguasa. Ya ini akan ada di opini masyarakat nanti. Betul. Tapi Bang, ini ada informasi kan, ini kita nggak tahu kebenarannya karena ada pernyataan juga dari Polri bahwa sebenarnya itu lewat surat izin mereka yang waktu mereka diinformasikan itu. Tapi ada juga informasi bahwa waktu acara justru polisi datang. Informasi ke Abang itu seperti apa? Yang saya dengar justru pada saat mau acara itu, tapi saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Kita kan membaca di media. Saya sendiri belum berkomunikasi dengan Mas Butet ya, menanyakan sebetulnya faktualnya seperti apa. Tetapi apapun itu, apakah pada saat pengajuan izin atau saat didatangi, itu adalah cara-cara barbar yang tidak seharusnya dilakukan. Dan tidak dibatasi Bang ya soal temanya. Tidak boleh. Apapun itu boleh dilakukan dalam pentas seni. Karena seni itu bisa menjadi saluran kritik juga. Bisa jadi saluran macam-macam. Sama seperti stand up comedy, roasting segala macam. Itu boleh dilakukan. Nah ini karena sekarang kebetulan adalah Mas Butet ini yang saya tahu sahabat saya ini adalah pendukung Mas Ganjar Pranowo. Nah saya khawatir bahwa keterlibatan aparat melakukan tekanan ini karena Mas Ganjar sebagai pendukung Mas Butet sebagai pendukung Mas Ganjar. Saya mungkin saja kalau mereka itu melakukan pentas seni mendukung Prabowo Gibran, mungkin saja tidak akan ada hal seperti itu. Nah ini kan yang akan menjadi pertanyaan kita. Sekarang yang perlu kita tunggu adalah langkah dari institusi Polri menindaklanjuti ini. Kalau tidak ditindaklanjuti, maka ya jangan salahkan kalau masyarakat akan melihat ya lembaga Polri secara kelembagaan terlibat dalam upaya politik praktis dengan cara-cara yang berbeda.
Nah itu rakyat akan melihat, ya memang Orde Baru sudah bangkit kembali dan lebih kejam. Karena namanya bangkit dari kematian, mungkin ditambah hantu-hantu lagi, jadi lebih kejam lagi. Terakhir ini Bang, karena orang seperti Pak Butet ini kita juga tidak bisa, ini kan bukan hanya satu orang, tidak bisa juga mereka mungkin akan viral seperti apa yang dilakukan Pak Butet manakala dia terjadi di daerah lain. Saran dari Abang apa yang harus dilakukan? Ya saran saya dimanapun masyarakat ketika melakukan kegiatannya sepanjang itu legal, sah dan boleh dilakukan mengikuti aturan, maka berbicaralah sepuasmu berbicara. Suarakanlah suaramu, dan ketika ada intimidasi dari siapapun, rekam, videokan, sebar ke media sosial supaya penghukuman masyarakat terjadi. Karena kalau kita berharap menempuh jalur hukum di jalur yang telah diatur dalam undang-undang seperti menempuh ke Bawaslu atau lapor ke Propam kalau ada oknum yang bermasalah, atau kita agak kesulitan sekarang. Karena jelas-jelas sekali sudah terjadi beberapa kali yang patut kita duga pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gibran, Raka Buming Raka anak Jokowi. Bawaslu selalu menyatakan tidak ada ajakan memilih. Jadi kita tidak bisa berharap di jalur aturan yang sesungguhnya. Maka yang kita paling bisa andalkan sekarang adalah hukuman sosial dari publik, hukuman sosial dari masyarakat, hukuman opini dari masyarakat. Maka rekam, videokan, viralkan. Biar masyarakat yang akan menghukum mereka secara sosial di media sosial itu. Kalau kita berharap dari jalur hukum yang sebenarnya, ya kita agak pesimis sekarang dengan keterlibatan presiden penguasa di dalam pemilu kali ini.